Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpanopita Junior, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, program studi agroindustri dengan nomor induk 103070008. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Yang ke-1 ada landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Landasannya terdiri dari landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Juga tujuan pendidikan Pancasila yaitu mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila itu secara etimologis, secara terminologis, dan juga secara historis. Yang ketiga, tujuan mempelajari Pancasila. Tujuannya adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, konstitusional, maupun secara objektif ilmiah. Lalu saya akan menjelaskan bab 2, yaitu memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila prakemerdekaan, Pancasila era kemerdekaan, Pancasila era Orde Lama, Pancasila era Orde Baru, Pancasila era Reformasi. Yang kedua, ada Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, yaitu sejarah lambang negara, pengertian lambang negara, bentuk lambang negara, penggunaan lambang negara, juga larangan penggunaan lambang negara. Yang ketiga, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 FUU X 2012 yang terdiri pokok perkara, pendapat ahli, pendapat Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 3, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada pengertian filsafat. Filsafat berasal dari istilah Yunani yaitu filosofia. Filosofia dalam bahasa Yunani merupakan kata majemuk yang terdiri dari philein berarti mencintai, sedangkan philos berarti teman. Yang kedua, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, ada susunan kesatuan sila-sila Pancasila bersifat organis, juga susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan membentuk piramida. Yang ketiga, ada konsep dasar filsafat Pancasila. Yang keempat, ada landasan filsafat Pancasila, yaitu landasan ontologis Pancasila, landasan epistemologis Pancasila, dan juga landasan aksiologis Pancasila. Lalu bab 4, yaitu memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Yang ke-1, pengertian nilai, etika, dan norma. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Yang kedua, etika. Etika atau etis berasal dari bahasa Yunani etikos, moral, dan etos sifat, juga merujuk pada nilai-nilai dan aturan-aturan tingkah laku yang ditentukan oleh suatu kelompok atau perorangan. Lalu norma. Menurut KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Lalu Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Lalu bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama, hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, yaitu 1. Muatan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, muatan sila persatuan Indonesia. Yang keempat, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila, yaitu korelasi Pancasila dengan agama, juga refleksi nilai-nilai keislaman dalam materi muatan sila-sila Pancasila. Lalu bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan bernegara. Yang ke-1, pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Yang kedua, makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain.
yaitu ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme, komunisme, juga ideologi fasisme. Yang keempat, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Lalu yang kelima, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 FUU X1 2013. Lalu bab 7, yaitu memahami demokrasi Pancasila. Yang pertama, perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang kedua, konsepsi demokrasi. Lalu bab 8, yaitu memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang kedua, istilah dan pengertian hak asasi manusia. Yang ketiga, macam-macam hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk bicara dan menyampaikan pendapat, hak kebebasan berkumpul, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak untuk melanjutkan keturunan. Yang keempat, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, hak asasi manusia dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, hak asasi manusia dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, hak asasi manusia dalam sila persatuan Indonesia. Yang keempat, hak asasi manusia dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, hak asasi manusia dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu bab 9, yaitu memahami Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Yang keenam, perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir bab 10, yaitu refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ke-1, pengertian paradigma. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum, merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma reformasi, yaitu gerakan reformasi, Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum, Pancasila sebagai paradigma reformasi politik, Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Yang keempat, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, yaitu Tridharma perguruan tinggi, budaya akademi kampus, dan kampus sebagai moral force pengembangan hukum dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, yang kelima, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.